Astaga. Allah Akbar. Cap udah cap. Balik lagi bersama gua di channel Anjur Glory. Akhirnya kita bisa menyelesaikan musim yang buruk ini dengan kemenangan. Kemarin kita menang melawan Aston Villa 2-0 dan semalam juga gua ketiduran karena capek banget ya, nggak jadi nggak bisa nonton matchnya sampai akhir. Cuma kebagian nonton di pas penalti Erikson ada sekitar menit 85an itu. Ya, kalian juga udah tahu betapa hancurnya MU di musim ini dengan rentetan kekalahan yang sangat banyak sekali. Bahkan kita finish di posisi bawah karena musim yang buruk ini sudah berakhir dan semua penderitaan kita juga sebagai fans juga udah selesai juga di musim ini. Semoga di musim depan MU bisa berbenah dan bisa kembali ke performa terbaiknya. Ruben Amorim juga telah memperingatkan kita di pertengahan musim sejak awal dia datang bahwasanya badai itu pasti akan datang, dan benar saja ketika di pertengahan jalan Ruben Amorim telah menemui badainya dengan banyak sekali kekalahan di Liga khususnya, dan di Eropa kita bisa tampil dengan maksimal walaupun tidak mencapai kata maksimal itu, tapi di Eropa kita bisa memberikan yang terbaik, bahkan bisa sampai final. Dan di final pun menurut gua ini juga tampilan lebih bagus ketimbang Spurs, namun sayang rezeki di Eropa kita masih belum bagus dan menyerahkan kemenangan dan piala Eropa tersebut untuk Spurs. Jadi kita akan mencoba lagi di musim depan, semoga musim depan hasilnya bisa jauh lebih bagus, dan target kita untuk musim depan itu bisa finish di posisi 6 besar aja. Itu menurut gua ada suatu pencapaian yang luar biasa, karena mengingat posisi kita di musim ini sangat jauh dari harapan. Kita finish di posisi 15, sangat buruk sekali, bahkan bisa dibilang musim ini tuh musim terburuk Manchester United dalam sejarah klub. Dan Ruben Amorim juga meminta maaf atas performa buruk MU di musim ini, dan kita juga semua bisa memaafkan atas buruknya performa MU di musim ini. Tapi semoga para pemain juga sadar dan bisa improve lagi di musim depan. Di video sebelumnya gua udah menjelaskan sedikit tentang kesepakatan Matheus Cunha, dan sekarang Matheus Cunha sudah here we go, dan sudah bisa dipastikan bahwa 90% Matheus Cunha akan menjadi pemain Manchester United sebagai rekrutan pertama Ruben Amorim di bursa transfer musim panas ini. Ya, di video sebelumnya gue udah ngebahas sedikit tentang Matheus Cunha dan United yang sudah mencapai kesepakatan terkait persyaratan pribadi, yaitu kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2030 plus opsi tambahan 1 musim. Dan jika sesuai rencana, Matheus Cunha akan mengenakan jersey nomor 10 yang saat ini sedang dimiliki oleh Marcus Rashford, dan kemungkinan besar Rashford akan dijual pada musim depan. Dan di video kali ini ada kabar baik bahwasannya Matheus Cunha ke United sudah here we go, dan United telah mencapai kesepakatan penuh dengan Wolves untuk merekrut Matheus Cunha dengan harga kurang lebihnya 62,5 juta pounds, jumlah yang sedikit lebih banyak dari apa yang sudah tertera dalam kontrak Matheus Cunha, yaitu sebesar 62,5 juta sebagai release clause-nya. Tapi tenang aja, harga tersebut akan dibayar dengan cara dicicil selama 3 tahun. Tes medis juga telah dijadwalkan pada pekan depan. Dokumen-dokumen sedang disortir, dan klub memiliki rencana untuk mengumumkan kesepakatan tersebut dalam beberapa hari ke depan. Jika memang berjalan dengan sesuai rencana yang tadi saya bilang, bahwasanya Matheus Cunha akan mengenakan nomor punggung 10 di Manchester United. Kalian pada nanya tuh, Min, bisa nggak Matheus Cunha ikut tur ke Asia? Dia bilang masih belum bisa karena bursa transfer belum dibuka, jadi Matheus Cunha belum bisa bergabung ke United, meskipun Manchester United dan Wolves sudah mencapai kesepakatan untuk merekrut Matheus Cunha. Tapi ketika bursa transfer dibuka, barulah Matheus Cunha itu baru bisa bergabung ke United. Untuk sekarang jadi Matheus Cunha tidak akan ikut
serta dalam tour position ke Asia, dan kemungkinan besarnya Matheus Cunha akan ikut ke dalam skuad United yang bakal tur pramusim ke Amerika Serikat pada bulan Juli nanti. Jadi yang penting sekarang adalah Matheus Cunha sudah here we go, 90% lagi bakal jadi pemain Manchester United, dan pengumuman resmi akan diumumkan oleh United dalam beberapa hari ke depan, kemungkinan besarnya itu sebelum bursa transfer dibuka. Nah, ketika bursa transfer sudah dibuka, Matheus Cunha akan langsung bergabung dengan Manchester United. Jadi kalian tinggal sabar aja dulu. Kita tunggu kapan pengumuman resmi tersebut akan diumumkan oleh Manchester United di Instagramnya dan juga ataupun di akun Twitternya. Untuk target selanjutnya, gua mau membahas tentang pemain yang bakal pergi. Klub sudah mengkonfirmasi 3 pemain yang bakal pergi dengan status free agent pada musim panas ini, dan semalam sudah dikonfirmasi bahwasannya ada 3 nama, yaitu Christian Eriksen, Jonny Evans, dan juga Victor Lindelof. United memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak mereka karena klub akan melakukan regenerasi pada posisi tersebut. Dan kepergian 3 pemain tersebut, United juga kemungkinan besarnya bakal mengejar target untuk menggantikan 3 nama tersebut. Perkiraan gua nih, nama-nama seperti Alejandro Garnacho, Marcus Rashford, Joshua Zirkzee, Anthony, Andre Onana, Jadon Sancho, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Rasmus Højlund, dan Casemiro adalah nama-nama yang bakal dipertimbangkan klub untuk dijual apabila mereka mendapatkan tawaran yang tepat untuk nama-nama tersebut. Apabila United misalnya ngejual Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho, itu otomatis mereka bakal dapat space besar untuk financial fair play, karena itu jatuhnya adalah profit bersih ya, karena kedua orang tersebut datang dari akademi sendiri, bukan dari hasil beli ataupun hasil pinjam. Jadi mereka akan dapat space yang lebih besar di financial fair play. Jadi itu profit murni yang klub akan dapatkan ketika mereka berhasil menjual Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho. Apabila mereka berhasil menjual para pemain tersebut, klub akan mendapatkan dana tambahan kurang lebihnya sekitar 150 juta pound sterling sampai 200 juta pound sterling. Lumayan lah buat nambah amunisi mereka, buat menambah amunisi klub untuk menambal dan memperkuat kedalaman squad mereka di musim depan. Amorim sendiri menginginkan 3 pemain baru di posisi striker karena dia menganggap faktor terbesar mengapa MU bisa finish di posisi bawah klasemen itu disebabkan oleh kurangnya jumlah gol dan efisiensi para pemain di sepertiga akhir lawan. Dan klub juga akan berusaha untuk mewujudkan keinginan Amorim tersebut 100%. Mungkin kalian juga setuju dengan apa yang telah terjadi di musim yang sangat buruk ini, yaitu kurangnya jumlah gol adalah kunci dari akar permasalahan klub di musim ini. Nama-nama seperti Mateta, Liam Delap, Antoine Semenyo, dan Bumo juga sedang dipertimbangkan oleh klub. Nah, seperti yang tadi saya bilang, bahwasanya United sedang melakukan pembicaraan dengan Liam Delap, namun Liam Delap sendiri masih belum memutuskan kemana ia akan berlabuh. Untuk musim panas ini, kemungkinan besarnya United akan mengejar Liam Delap, karena gua ngerasa kalau misalnya MU mengejar Victor Gyökeres, kemungkinan besar Victor Gyökeres ini tidak akan mau untuk bergabung dengan klub, karena tahu sendiri kan musim depan kita nggak bermain Liga Champions. Sedangkan di video sebelumnya gue bilang bahwasanya Victor Gyökeres ini pengagum beratnya Liga Champions dan menginginkan klub barunya itu berpartisipasi dalam kompetisi Liga Champions. Jadi kemungkinan besarnya Victor Gyökeres ini mustahil untuk didapatkan. Baru saja saya dapat informasi dari Playtigol, dari akun Twitter yang bernama Playtigol, jurnalis asal Jerman, bahwasanya kesepakatan Victor Gyökeres ini kemungkinan besarnya akan sudah terhenti karena Victor Gyökeres sendiri menginginkan klub yang berpartisipasi di Liga Champions. Jadi merasa Victor Gyökeres sudah selesai lah, dan kemungkinan besar United akan melakukan pengejaran terhadap Liam Delap. Jadi gua harap manajemen kalian semua membiarkan manajemen dan Ruben Amorim bekerja. Siapapun targetnya, itu adalah yang terbaik bagi mereka dan sudah dianalisa semuanya oleh
manajemen dan Amorim. Tentu pasti kalian juga kecewa karena mengapa Liam Delap bukan Victor Gyökeres. Namun kita juga harus sadar diri mengingat musim depan MU bermain tanpa Eropa, tanpa kompetisi Eropa. Jadi nama Liam Delap ini kalau misalnya bisa didapatkan atau mungkin Mateta, itu adalah sesuatu nilai plus lah yang bisa diambil atau bisa direkrut oleh United. Karena yang gue tahu Liam Delap juga menginginkan klub barunya itu berpartisipasi di Liga Champions karena Liam Delap ingin main di kompetisi tertinggi juga. Namun apabila United bisa berhasil merayu Liam Delap ini, gue ngerasa Liam Delap akan menjadi rekrutan kedua United berikutnya. Jadi kalian sekarang sabar dulu, jangan jangan iri dengan Liverpool yang sudah 3 pemain Firmino. Jadi untuk sekarang biarkan manajemen dan Ruben Amorim mengerjakan semuanya dan membereskan semua masalah yang ada di klub ini terkait perekrutan dan pencarian bakat. Di posisi kiper ada nama Maignan yang sedang hangat dibicarakan. Kabarnya klub sudah menanyakan tentang situasinya di Milan, namun sampai saat ini masih belum ada pergerakan konkret dari klub untuk merekrutnya. Karena klub masih menunggu minat dari klub lain untuk Andre Onana ataupun Bayindir. Onana sendiri memiliki tawaran dari klub asal Arab Saudi. Onana juga kabarnya sudah diberitahu oleh Ruben Amorim untuk mencari klub baru. Namun gua masih belum punya informasi konkretnya terkait situasi kiper saat ini, dan karena situasi kiper ini sangat menarik, guys. Kenapa gue bisa bilang menarik? Karena kemarin Onana baru saja beli rumah di Manchester, ya kan. Namun di akhir musim gue dapat informasi bahwasanya Andre Onana sudah diberitahu oleh Ruben Amorim untuk mencari klub baru. Jadi kita tunggu aja bagaimana ke depannya dan bagaimana Andre Onana menyikapi terkait situasi ini. Dan kalian juga menginginkan Onana untuk pergi, begitupun dengan gue pribadi. Gue pengen Andre Onana udah mencari tantangan baru aja, karena selain kurangnya jumlah gol, United juga sering kebobolan karena berkat tingkah konyolnya dari Onana sendiri. Walaupun ya bukan cuma Onana aja, Bayindir juga sama aja gitu kan. Dan gue juga bingung kenapa kedua kiper MU ini ada aja kelakuannya dan ada aja gebrakannya. Gue juga gak ngerti, dan gue pengennya kedua kiper ini dilelang aja sekalian semua, dijual gitu kan, kita cari penggantinya. Emi Martinez juga bisa jadi nama yang dipertimbangkan oleh klub. Terus juga ada Vanja Milinkovic-Savic, terus ada James Trafford dari Burnley kalau nggak salah. Terus salah satu kiper di Spanyol, gue lupa namanya siapa, itu kiper muda. Dan United juga dikabarkan ingin mencari kiper muda untuk mengisi posisi kiper di United apabila Andre Onana ataupun Altay Bayindir pergi dari klub di musim panas ini. Untuk sekarang gue cuma bisa bilang ini akan menjadi bursa transfer musim panas yang sangat sibuk, karena United akan menjual banyak pemain, akan membeli kurang lebihnya 5 pemain apabila mereka berhasil menjual beberapa pemainnya. Setelah United berhasil menjual beberapa pemain, United akan mendapat dana tambahan. Gua harap pemain-pemain yang bakal dijual ini bisa terjual semuanya dan bisa menambah anggaran supaya United bisa meregenerasi semua posisi yang ada saat ini, karena pemain United yang sekarang ini masih gua anggap masih belum layak untuk membela klub seperti United. Dan gua berpesan apabila pemain yang pergi itu semuanya tampil maksimal di klub barunya, gua cuma bisa memberikan masukan bahwasanya bermain untuk United itu sangat berat. Selain bakat, mental juga itu diperlukan, dan mereka juga dituntut untuk bisa menghadapi semua tekanan yang ada di United, baik itu dari internal maupun eksternal. Tekanan di United itu sangat berat sekali, guys. Jadi gua cuma bisa minta kalian untuk mendukung semua siapapun pemain yang bakal direkrut,
Dan meskipun ada pemain yang sekiranya kita ingin untuk dijual, namun di musim panas ini mereka tidak terjual, kalian juga harus mendukungnya karena musim depan itu sangat berat dan panjang juga. Dan semoga Ruben Amorim bisa memberikan dan bisa memaksimalkan semua potensi pemain yang ada nanti saat musim depan. Kita sebagai fans juga harus mendukung mereka sepenuhnya dan biarkan Ruben Amorim dan manajemen ini bekerja biar semaksimal mungkin. Jadi gak usah ada kata menang mending, udahlah biarin Ruben Amorim dan manajemen bekerja sesuai dengan apa yang telah mereka rencanakan. Oke, mungkin segitu aja dulu dari gua. Apabila ada informasi yang lebih lanjut, gua bakal take video lagi. Kita tunggu di Tour Asia. Oke, mungkin segitu aja dulu dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk sekarang ada 2 pertandingan nanti di akhir Mei ini, tanggal 28 dan tanggal 30, yaitu Tour Position di Asia. Yang pertama akan main tanggal 28 pada hari Rabu jam 19.45 itu di Kuala Lumpur melawan ASEAN All Star, dan yang kedua pada tanggal 30 di Hong Kong untuk Tour Position terakhir United di akhir musim ini, dan setelah itu barulah bursa transfer dibuka pada tanggal 1 Juni. Oke, salam glory Man United.